誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran terbaru dari manga baku hantam Tokyo Revengers, khususnya untuk chapter 258. Walaupun tidak banyak panel manga yang beredar kali ini, namun berdasarkan informasi dari beberapa pembaca yang ada di Jepang, banyak sekali yang mengatakan bahwa chapter 258 besok akan menjadi chapter yang luar biasa seru. Tentu saja hal tersebut membuat kita bertanya-tanya dan menjadi semakin penasaran dengan apa yang terjadi pada chapter terbaru ini. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, yuk langsung kita mulai aja pembahasannya. Kita mulai dengan bocoran yang pertama. Setelah lebih dari 1 bulan menunggu, akhirnya Ken Wakui kembali menunjukkan kepada kita semua tentang kondisi terbaru dari satu-satunya karakter terkuat yang ada di dalam manga baku hantam ini. Siapa lagi kalau bukan Sano Majiro. Di panel ini nampak Maiki yang hanya berdiam diri dengan tatapan mata kosongnya tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Nah, menariknya, jika kita perhatikan baik-baik, ternyata terdapat banyak sekali cipratan darah pada wajah dari Maiki. Tentu saja hal tersebut menimbulkan sebuah tanda tanya besar, yaitu apakah yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Maiki kali ini. Bisa saja pada panel itu Maiki sudah berhasil mengajar dan juga mengalahkan Angry hingga membuat Angry tidak mampu bangkit kembali. Dan kemungkinan besar cipratan darah yang ada di wajah Maiki adalah darah milik Angry. Mengingat terakhir kali kita melihat Maiki adalah ketika dirinya baru ingin memulai duel 1 lawan 1-nya melawan Souta Kawata. Selanjutnya kita bahas bocoran yang kedua, di mana pada panel ini terlihat Takemichi yang masih terus menangisi kepergian atau kematian dari sahabatnya, yaitu Hito Kakucho. Yap, seperti biasanya, pahlawan cengeng kita ini pingnya selalu tinggi ketika ada orang lain yang sedang dalam bahaya. Bukannya cepat menelpon ambulan ataupun meminta bantuan, di momen itu Takemichi hanya terlihat berdiam diri saja tanpa sanggup melakukan apapun. Nah, di saat yang bersamaan, Sanzu yang sebelumnya terlihat kesal karena rencananya berhasil digagalkan pun akhirnya mampu bangkit kembali. Pada panel ini, dia pun dengan cepat berjalan menghampiri Takemichi sambil membawa katananya. Singkat cerita, setelah adu mulut cukup lama, Sanzu pun akhirnya memutuskan untuk segera mengakhiri semuanya di sini dan langsung membunuh Takemichi. Tanpa banyak basa-basi, Sanzu pun langsung menghunuskan katananya lagi dan siap untuk kembali menebas tubuh Takemichi dengan satu serangan terakhirnya. Sayangnya tidak jelas apa yang terjadi selanjutnya, karena memang kali ini informasinya hanya sepotong. Nah, sekarang mari kita bahas bocoran ketiga sekaligus bocoran paling gila yang ada pada video kali ini. Ingatkan dengan beberapa teori kami yang menyebutkan bahwa Kazutora dan Taiju pasti akan kembali datang untuk membantu Takemichi. Yap, benar banget. Walaupun kedua video ini dipenuhi dengan respon negatif, namun pada akhirnya semuanya kembali terbukti. Pada manga Tokyo Revengers chapter 258, Hanemiya Kazutora akhirnya datang ke medan tempur dengan menggunakan motornya dalam kecepatan penuh. Wow, gila banget ya. Jelas sekali kemunculan dari Kazutora ini pasti akan memberikan dampak yang sangat besar, khususnya bagi geng Toman generasi kedua. Karena mau bagaimanapun, Kazutora adalah salah satu pendiri dari geng Toman generasi pertama, sekaligus salah satu karakter terkuat yang masih hidup. Namun kalian jangan senang dulu, karena kejutannya belum selesai. Pada panel selanjutnya terlihat sosok karakter yang akhirnya datang ke tempat Takemichi. Jika kita perhatikan baik-baik, karakter ini sangat jauh berbeda dari Kazutora, karena memiliki postur tubuh yang besar dan punggungnya yang lebar. Walaupun belum jelas, namun kami sangat yakin sekali bahwa karakter ini adalah Taiju Shiba. Tentu saja jika benar Taiju dan Kazutora datang secara bersamaan ke dalam medan tempur ini, maka sudah jelas keadaan akan kembali berbalik dan Toman kembali mendapatkan sebuah angin segar. Bayangkan saja hanya dengan kemunculan Kazutora dan juga Taiju Shiba, Mike yang sejak awal hanya berdiam diri tanpa menunjukkan ekspresinya sama sekali, tiba-tiba saja kali ini terlihat sangat panik. Mikey pun bahkan dengan cepat langsung memberikan perintah kepada semua anggotanya untuk segera menyelesaikan pertarungan ini dan mengalahkan semua anggota Toman yang tersisa. Banyak sekali sebenarnya yang ingin kami bahas di sini. Oleh karena itu besok kami akan jelaskan secara detail kenapa Kazutora bisa bebas dari penjara dan kenapa Taiju Shiba bisa bergabung ke dalam Toman. Oh iya, selain semua bocoran di atas,
kami pun masih mempunyai sebuah fakta menarik lainnya yang bersumber langsung dari Ken Wakui. Tahukah kalian, meskipun Sanzu merupakan karakter yang paling brutal dan kejam di dalam geng Toman generasi pertama, namun Sanzu memiliki hubungan yang sangat dekat sekali dengan Keisuke Baji. Fakta tersebut bisa kita temukan dalam buku panduan karakter Tokyo Revengers volume ketiga, di mana pada salah satu halamannya terdapat sebuah interaksi yang sangat menggemaskan di antara mereka berdua. Cerita ini dimulai ketika konflik melawan geng Valhalla sedang berlangsung, atau tepatnya ketika Baji telah mengumumkan bahwa dirinya memutuskan untuk keluar dari geng Toman. Di mana pada momen ini hanya Sanzu sajalah satu-satunya orang yang terlihat khawatir dan langsung datang dengan cepat untuk menghampiri Baji. Tanpa basa-basi dia pun langsung bertanya, "Hei Baji, apa kau benar-benar yakin akan keluar dari Toman? Karena jika memang itu sampai terjadi, aku pasti akan sangat rindu sekali kepadamu. Namun sebelum kau pergi, aku masih punya satu pertanyaan terakhir lagi untukmu." Mendengar semua perkataan dari Sanzu barusan, Baji pun dengan cepat langsung meresponnya. "Hah? Tentu saja aku sudah yakin dengan keputusanku. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kau tanyakan? Jika itu mengenai rahasia dari geng Valhalla, maka aku tidak akan mau menjawabnya." Di momen ini Sanzu pun dengan tenang kembali berkata, "Jujur, aku sudah memikirkan hal ini sejak lama sekali. Sebenarnya apa yang kau gunakan untuk merawat rambutmu, Baji? Karena rambutmu itu sangat indah sekali." Mendengar hal tersebut, Baji yang awalnya serius pun tiba-tiba menjadi terlihat bingung. Dia pun tanpa ragu langsung menjawab semua pertanyaan dari Sanzu itu, sebelum pada akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Sanzu. "Hah? Kau sama sekali tidak berubah dan tetap saja gila seperti biasanya. Asal kau tahu saja Sanzu, aku hanya menggunakan sabun mandi untuk terus merawat rambutku." Nah, tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Sanzu selanjutnya? Yap, benar banget. Dengan polosnya Sanzu pun akhirnya mengikuti saran dan juga nasihat dari sahabatnya. Namun bukannya mendapatkan hasil yang glowing maksimal, rambut panjang Sanzu pun justru menjadi rusak dan juga rontok. Di momen itulah Sanzu baru tahu bahwa Baji telah berbohong kepadanya. Menyadari hal itu tentu saja Sanzu sangat emosi. Hingga pada akhirnya Sanzu pun berkata, "Sialan kau Baji, jika kita bertemu lagi aku akan langsung menghajarmu. Atau jika kita bertemu lagi aku akan langsung membunuhmu." Nah, itulah alasan kenapa pada arc Valhalla rambut dari Sanzu dicat berwarna putih, untuk menutupi kerontokannya supaya tidak ditertawai oleh Baji. Berdasarkan semua fakta terbaru di atas, sebenarnya bisa kita tarik sebuah kesimpulan, yaitu hubungan antara Sanzu dan Baji masih terjalin dengan baik sejak mereka berdua masih sangat kecil. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana perasaan dari Harujo Sanzu ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Baji malah mati terbunuh secara tragis ketika konflik melawan geng Valhalla? Sayangnya tidak ada satupun jawaban pasti dari Ken Wakui mengenai hal ini. Bahkan di bukunya pun tidak disebutkan dan juga digambarkan bagaimana ekspresi dari Harujo. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. やれやれだわ。